Shalom Elohim Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam program Kristen Iman yang luar biasa ini. Saya mengucapkan selamat tahun baru. Semoga Bapak Ibu dan teman-teman semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah di tahun yang baru ini. Sehat, bahagia, dan berguna bagi Tuhan dan bagi sesama. Dan tentunya apapun yang diperbuat oleh Bapak Ibu dan teman-teman semua dibuat Tuhan berhasil. Puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan mendengarkan bagaimana seorang artis penyanyi yang luar biasa yaitu Zayn Malik telah keluar dari Islam dan menyatakan dirinya bukan lagi Muslim. Apakah dia seorang murtadin? Betul, tetapi dia tidak menjadi Islam lagi dan dia belum menjadi Kristen karena dia saat ini ateis. Dan di dalam tahun ini, ketika Natal dirayakan, ada sebagian orang yang menyatakan bahwa itu adalah hari mualaf sedunia, tetapi ternyata itu adalah hari baptis massal yang luar biasa di Indonesia. Dan kita melihat beberapa muslim dan muslimah ikut merayakan Natal, bahkan menjadi anggota KUR di gereja menyanyikan lagu-lagu Natal. Nah, bagaimana ceritanya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Zayn Malik has confirmed that he no longer identifies as Muslim. In a recent interview with British Vogue, the former One Direction singer, 25, said he is no longer a practicing Muslim and does not believe in any religion. He told the publication, "I have never declared myself a Muslim," and when asked if he considered himself a Muslim, he replied, "No, I will not be one anymore." Although he has a spiritual faith in God, the singer said he does not support the religious practices of Islam such as daily prayer and abstaining from certain foods. This has caused his statements to spark numerous reactions from fans on social media, calling the 25-year-old's mockery of religion a disgrace. He said, "I don't believe you have to read a prayer in a certain language 5 times a day, or not eat the meat you like." Zayn said, "I don't believe in any of them. I just believe that if you are a good person, everything will go well for you," he added. The star said it was really easy for him to abandon religion with his family, having previously attended mosque and studied Islam while growing up. He said his parents had always given him and his siblings the opportunity to choose for themselves, and added that he was glad he had built his life around Islam. Zayn's father, Yasser, is British Pakistani and his mother, Trisha, converted to Islam when she married her husband. For these statements, the star has been harshly criticized by fans on social media, who have not hesitated to call him a non-believer of God, while many of them have stated that he has no right to call himself a Muslim anymore. In August, Zayn celebrated Eid al-Adha, also known as the Festival of Sacrifice, with his family and supermodel girlfriend Gigi Hadid, 23. Eid al-Adha marks the end of the Hajj pilgrimage, which is one of the 5 pillars of Islam, and Muslims celebrate the day with food, gifts, prayers, and family gatherings. Gigi, who also celebrated Eid with Zayn's family last year, is a Muslim born to parents Mohammed Hadid, a Jordanian-American, and Dutch-American mother Yolanda. While Gigi hasn't spoken extensively about her religion, Sister Bella has openly discussed her father's heritage and how it factored into her upbringing. "He was always religious and prayed with us. I'm proud to be Muslim," Bella told Porter magazine. Simak ini. 25 Desember 2025 jam 2 siang sampai selesai. Ya, ini adalah hari mualaf dunia. Harinya yang mualaf, tapi orangnya murtad, teman-teman. Ya. Oke, ini baptisan massal sekitar 400 lebih. Ya, bantu doa dan semuanya bisa berjalan lancar. Haleluya. Shalom, salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Salam Indonesia, gue semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini GKRI Kebangkitan dan Hidup oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan akan melakukan baptisan selam sebanyak 8 jiwa. Oleh karena kemurahan Tuhan, semuanya mengalami Tuhan, semuanya dilawat oleh Tuhan, dan semuanya akhirnya memberi diri untuk dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, diselamkan dan keluar dari air
dilahirkan kembali menjadi manusia baru yang ajaib dan dahsyat. Karena mereka sudah memberi diri untuk dibaptis, sebuah simbol pertobatan yang sempurna, maka Tuhan akan mengampuni dosa mereka dan mereka akan menerima karunia roh. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Teman-teman, saya mengucapkan selamat Hari Mualaf Sedunia yang jatuh pada tanggal 25 Desember 2025 yang diselenggarakan di seluruh dunia. Bagi saya, mualaf mempunyai kepanjangan. M artinya mengasihi Yesus dengan segenap hati dan segenap jiwa. U, undur dari dosa dan perilaku hidup yang lama. A, anugerah keselamatan oleh Yesus Kristus. L, lahir baru di dalam Yesus Kristus. A, arah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. F, firman Tuhan menjadi dasar hidup. Semoga damai Natal menaungi kehidupan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Selamat menyongsong Natal 25-26 Desember 2025 dan menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2026. Kau bawa aku keluar dari jalan yang penuh onak dan duri. Tapak-tapak kakimu berlumuran darah, engkau menggendongku. Hingga di saat ini kemana tak memanggil Tuhan, dan ku awali hidup baru di tahun baru ya Tuhan Yesus. Pimpin aku ya Tuhan, kawal seluruh langkah hidupku, agar ku selalu dekat di jalan Tuhan dan aku tak tersesat. Yang Natalan Kristen, yang merayakan Kristen, yang sewot Islam. Nggak ada yang pernah maksa orang Islam harus mengucapkan selamat Natal, nggak ada. Yang kami harapkan kalau waktu Natal orang Islam jangan heboh. Itu saja. Kalau misalnya orang Kristen mau pasang pohon Natal, orang Islam jangan marah. Karena nanti takut kalau ada pohon Natal nanti umat Islam katanya murtad. Karena orang Islam itu tidak pernah melihat yang indah-indah. Muslim kan biasanya nontonnya kencing unta padang gurun, ya kan? Lihat pohon Natal, keren nih, foto nah giliran foto murtad. Yang Natalan Kristen, yang merayakan Kristen, yang sewot Islam. Nggak ada yang pernah maksa orang Islam harus mengucapkan selamat Natal, nggak ada. Yang kami harapkan kalau waktu Natal orang Islam jangan heboh. Itu saja. Kalau misalnya orang Kristen mau pasang pohon Natal, orang Islam jangan marah. Karena nanti takut kalau ada pohon Natal nanti umat Islam katanya murtad. Karena orang Islam itu tidak pernah melihat yang indah-indah. Muslim kan biasanya nontonnya kencing unta padang gurun, ya kan? Lihat pohon Natal, keren nih, foto nah giliran foto murtad. Malam kene angsa saling gualing, nona minta dansa umat kali.
selamat sore untuk teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nur Afifin. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan Unika Santo Paulus Ruteng. Di sini saya mengikuti kegiatan KOR. Kami kampus mengadakan kegiatan KOR ini untuk Natal ke stasi Reobonto. Keuskupan Ruteng ya? Iya. Jadi ada sekarang sedang persiapan untuk mengikuti KOR yang diadakan oleh kampus untuk Natal 2025 di Wontong. Semester berapa sekarang? Saya baru semester 1. Di Manggarai tinggal di mana? Saya tinggal di kos. Rumah orang tua di pulau mana tadi bilang? Oh, di Pulau Mules. Iya. Pulau Mules. Oh, jadi sekarang kuliah di sini ilmu kesehatan. Memang cita-cita mau jadi perawat? Iya. Oke. Dari kecil cita-cita mau jadi perawat. Oke, terima kasih. Selamat sore. Puji Tuhan kita menyaksikan bagaimana warga Tekelen di Semarang ya mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudaranya yang Kristen yang tanggal 25 Desember 2025 merayakan Natal. Dan kita melihat ini adalah sebuah toleransi yang luar biasa dan saling mengasihi sesama anak bangsa, dan kita berdoa supaya Indonesia terus dilawat Tuhan, mengalami pencerahan, mengalami hidayah, mengalami kasih Kristus, dan akhirnya mengalami pertobatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kita tahu hanya di dalam Yesus Kristuslah ada keselamatan. Tidak ada lagi nama lain di bawah kolong langit ini seseorang dapat diselamatkan. Teruslah percaya, teruslah berdoa, teruslah setia, teruslah bersahabat bagi bangsa kita supaya kasih Kristus menjamah setiap orang yang belum mengenal Kristus. Dan biarlah jiwa yang kosong, hati yang hampa, mengalami kasih Tuhan dan dipulihkan hidupnya untuk mengalami keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.